Selamat berjumpa kembali dalam acara Obsesi Hati, obrolan seputar suami istri yang sehat dan rohani. Bersama saya Leo Sumampo. Dan saya Fitri Sumampo Sitorus. Malam ini sudah masuk ke episode yang ke-19. 19. Dan topiknya ini Unik. unik ya. Sangat unik. Jadi karena saya sales dan atau marketing, ini topiknya ini Menjual ya. sangat ini ya, mengundang pertanyaan orang gitu. Jadi antusias orang. Mau cerai, tapi ada tanda tanyanya. Kalau nggak ada tanda tanya ini jadi masalah besar ini. Mau cerai, artinya kita jadi biro konsultasi cerai nanti, perceraian. Tetapi karena ada pertanyaan, tanda tanya, mau cerai, wah ini satu topik yang bisa mengundang orang. Bahasa marketingnya ini udah cocok ini istilahnya ya. Dan saya yakin pembahasannya akan dibawakan oleh Pendeta Kuntaraf dan Tante Kuntaraf akan sangat menarik pada malam hari ini. Pastinya begitu. Jadi semua orang juga bisa menyaksikan dan mendapatkan kesimpulan apa yang akan dibawakan dari topik ini. Baik. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan bacakan ayat tema kita. Malam ini terdapat dalam Matius 9, ayat yang ke-6, Matius pasal yang ke-9, 19, Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-6, dengan judul perikop perceraian. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Wah, ayat yang bagus sekali ya. Baik, saya undang pemirsa yang ada di rumah, kita untuk bersatu dan berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kembali pada malam hari ini Tuhan, kami akan mengikuti program Obsesi Hati yang disiarkan langsung oleh Hope Channel Indonesia. Kami mohon Tuhan, penyertaan Tuhan terhadap acara ini, kiranya Tuhan pimpin dari awal hingga akhir. Berkati peralatan yang digunakan di Hope Channel Indonesia agar dapat berjalan dengan baik dan lancar. Secara khusus hamba mendoakan Pendeta Kuntaraf dan Ibu Kathleen Kuntaraf yang akan membawakan pembahasan pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya hikmat bijaksana surga akan menjadi bagian mereka, sehingga pembahasan pada malam hari ini yang sangat penting dan sangat baik akan boleh menjadi satu pelajaran rohani, pelajaran bagi kehidupan kami. Dan sesuai dengan firman Tuhan, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Tuhan, kami berdoa juga kepada para pemirsa setia Hope Channel Indonesia yang ada di rumah yang sedang menyaksikan program ini. Biar berkat berkelimpahan juga menjadi bagian mereka, dan Roh Kudus Tuhan akan menjamah hati mereka, sehingga pelajaran pada malam hari ini akan memakan tempat di dalam hati kami semua, dan kami boleh dapat praktekkan dalam kehidupan kami. Terpujilah Tuhan, Engkau Allah yang baik, ampuni dosa kami yang begitu banyak. Karena kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau Allah Tuhan, Juru Selamat dan penebus dosa kami. Amin. Amin. Kami mengundang para pemirsa, bila Anda mempunyai pertanyaan seputar topik pembahasan yang akan dibawakan sebentar, ataupun ada masalah rumah tangga yang dihadapi saat ini, silakan mengirimkan pertanyaan Anda ke nomor call center Hope Channel Indonesia yang ada di layar kaca Anda, ataupun melalui media sosialnya di YouTube dan Facebook. Silakan menginformasikan lokasi di mana Anda berada beserta pertanyaannya, dan kami akan membacakan pertanyaan tersebut untuk dijawab oleh narasumber kita. Dan kiranya semua pertanyaan yang dijawab ataupun pembahasan yang dibawakan itu dapat menjadi bantuan bagi kita dan membantu kita di dalam kehidupan kita, menyelesaikan masalah-masalah kita, dan kita dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Baik, kita akan langsung saja menyapa narasumber kita yang ada di Amerika Serikat. Iya. Shalom. Shalom pendeta dan Ibu Pendeta. Bisa sekalian, Shalom, Leo, Fitri, dimanapun Anda berada. selamat malam di Indonesia. Selamat berjumpa pagi kembali. dari North Carolina. Jumpa kembali. Senang bertemu kembali dengan pendeta dan Ibu Pendeta. Ini pembahasannya sangat menarik ini. Pasti banyak orang bertanya-tanya nih, apa maksud dari topik ini? Mungkin
Ya, kita persilakan pendeta dan ibu pendeta untuk membawakan topiknya malam ini. Ya, silakan pendeta. Baik, terima kasih. Terima kasih. Ya, memang kami berikan judul ini oleh sebab ternyata banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang datang dan berhubungan dengan masalah perceraian. Jadi kita mau tanya, mau cerai, apakah memang mau bercerai? Dan kita dapatkan menurut Alkitab, apa yang Alkitab katakan? Dalam Matius 19 ayat 6 dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini sudah dibacakan tadi oleh Leo. Jadi sama sekali tidak boleh bercerai kalau dalam ayat ini. Jadi yang ceraikan ya, yang dipersatukan oleh Allah, ya, yang boleh ceraikan hanya Allah, ya. Yaitu kalau misalnya salah satu meninggal, nah itu bisa terjadi, artinya mau tidak mau terjadi suatu perceraian. Jadi tidak boleh diceraikan oleh manusia, apakah oleh sang suami ataupun sang istri, kecuali ada satu alasan tertentu, dan itulah yang kita akan bahas bersama-sama. Nah sekarang, ternyata banyak sekali orang yang bercerai. Bagaimana statistik perceraian di Amerika? Kebetulan kami di Amerika, ya. Ya. Waktu tahun 1870, ternyata hanya satu perceraian dari 34 pernikahan. Jadi masih jarang, ya. Tahun 1900 satu perceraian dari 12 pernikahan. Jadi sudah makin naik ini. Kemudian tahun 1930 ada satu perceraian dari 6 pernikahan. Wah, makin gawat ini, makin sering terjadi perceraian. Dan sejak 1978 sampai sekarang satu perceraian dari 2 pernikahan, ya. Itu yang telah terjadi. Nah, statistik dari sensus tahun 2000, ya, apa yang terjadi? Perceraian ternyata naik 4 kali lipat dari 4,3 juta tahun 1970 menjadi 18,3 juta tahun 1997. Jadi sekitar 40-50% perkawinan sekarang ini berakhir dengan perceraian. Sangat menyedihkan. Ya. Jadi ini ada satu statistik yang sukar untuk diterima. Ya. Nah, bagaimana dengan perceraian terbesar di dunia? Ya. Mereka di Luxembourg itu 87% terjadi perceraian. Itu negara kecil tetapi perceraiannya banyak. Banyak, tinggi. Ya. Di Spanyol 65% dari pernikahan berakhir dengan perceraian. Di Prancis 55% terjadi perceraian. Rusia 51%. United States of America 46 sampai 50%. Di Jerman 44%. United Kingdom 42%. New Zealand 42%. Waduh, sangat menyedihkan sekali. Bagaimana Indonesia kalau begitu? Ya. Kita lihat perceraian di Indonesia pada tahun 2014 ada 382.231 perceraian dan sekitar 2 juta yang menikah. Jadi berarti perceraiannya sekitar 19% daripada pernikahan. Itu adalah tahun 2014 dan 2019 ada 439.000 perceraian dan sekitar 2 juta pernikahan, artinya 21,9 perceraian. Jadi ada kenaikan daripada angka perceraian di Indonesia. Nah, kalau kita lihat di sini katakan jumlah kasus perceraian di Indonesia memprihatinkan. Kita lihat statistik yang makin lama makin tinggi. Ya. Begitu juga kita lihat ini sepanjang kurun 2010 sampai 2015. Kita lihat kenaikannya sampai 15 sampai 20%. Baik, satu hal yang ini prihatinkan ini di Orange County, California. Di California, di Amerika Serikat ini. Ada pada satu tahun yang sama, ya. Ini di Orange County, California. Ada 12.000 pasang yang menikah. Ya, tetapi yang bercerai 13.000. Jadi lebih banyak yang bercerai daripada yang menikah. Di dalam Orange County ini pada satu tahun yang sama. Itu sangat memprihatinkan sekali. Nah, sekarang apa yang menyebabkan sampai perceraian terjadi? Ya, pertama sekali adanya selingkuh, ya, ketidaksetiaan. Apakah istri yang nggak setia ataupun suami yang tak setia? 27%. Tetapi sering juga terjadi kekerasan dalam rumah tangga, 17%, ya, mungkin terjadi pemukulan, ya, dan sebagainya. Ditempeleng, ditampar, ya, itu physical abuse, 17%. Dan kadang-kadang krisis usia. Jadi sesudah usia tertentu, dia bilang ada bahasa Sunda bilang beger mindo, artinya dia sudah mengalami satu masa krisis kembali dalam usia dan dikatakan 13%. Ya, kemudian ada kecanduan seperti miras, ya, atau judi. Itu juga karena orang kalau sudah judi kan dia kalah, pulang ke rumah dia pukul, dia tendang. Jadi karena alasan itulah ada
penyebab perceraian Iya, sebanyak miras 6%. termasuk minum Minuman alkohol dan alkohol. sebagainya. Iya. Kadang-kadang terlalu kerja terlalu keras, artinya tidak ada waktu satu sama lain dalam keluarga, tidak ada waktu dengan anak-anak dan sebagainya, maka ini bisa menyebabkan juga perceraian dan ini adalah 6%. Ya, jadi workaholic ya, kerja tanpa mengingat adanya waktu yang perlu dipersatukan untuk keluarga. Dan kemudian faktor lainnya adalah sebanyak 31%. Jadi inilah kira-kira penyebab daripada perceraian. Jadi faktor tersebut mungkin masalah komunikasi yang sering kita, yang sudah banyak kita bahas, mungkin masalah keuangan, masalah pendidikan anak-anak, semuanya disatukan itu penyebabnya adalah 31%. Jadi itu yang menyebabkan orang bercerai. Tetapi apa yang menyebabkan akibat daripada perceraian, sebelum Anda mau cerai, pikirkan lebih dahulu hal-hal ini. Pikirkan apa dampak daripada perceraian itu. Satu, kita lihat mengganggu kejiwaan anak-anak. Sudah banyak kita lihat perceraian. Bagaimana anak-anak itu berasa sangat-sangat sedih. Dia pikir, apakah karena saya yang membuat orang tua saya percaya? Jadi ada perasaan bersalah sehingga tindak tanduk anak ini menjadi abnormal, ya. Iya, banyak sekali masalah, kadang-kadang gampang untuk memukul kepada teman yang lain dan sebagainya. Kemudian menyebabkan perasaan tidak bahagia dalam kehidupan. Banyak orang pikir, wah kalau saya sudah cerai ini pasti akan lebih bahagia. Padahal ternyata suasana kebahagiaan itu justru dia tidak miliki oleh sebab masih ingat-ingat masa yang lalu dan sebagainya. Terus kurangnya merasa puas dalam kehidupan. Jadi ini akibat daripada perceraian. Dipikir, wah pacar yang baru akan lebih baik. Ternyata lebih jelek daripada yang pertama. Waduh, jadi mereka merasa tidak puas dalam kehidupan. Kemudian kurangnya dapat mengontrol akan dirinya sendiri, ya. Dan keadaan ini akan memberikan suatu akibat yang menyebabkan dia tidak merasa berbahagia. Ya. Kemudian akibat perceraian akan selalu merasa kecemasan. Cemas apakah ibunya, atau suaminya, atau anak-anaknya, itu akan ada perasaan kecemasan. Dan cemas juga mungkin apakah yang sekarang ini akan memberikan juga kepada perceraian yang kedua, yang ketiga, dan sebagainya. Oke. Kemudian kita lihat perasaan depresi, itu sangat, bukan main, menyedihkan sekali. Kalau meninggal, ya apa boleh buat. Ini ditinggalkan. Aduh, apa nggak merasa depresi, ya. Kemudian akibatnya memerlukan pelayanan kejiwaan. Psikiatrik. Ya, psikiatrik. Pergi untuk coba konsultasi, berobat dan sebagainya, pakai obat dan sebagainya. Akhirnya yang dikasih adalah obat tidur yang juga memberikan akibat dampak yang negatif dan sebagainya. Jadi akibatnya itu banyak sekali, ya. Anak-anak dari keluarga yang bercerai juga sering menyebabkan konflik dalam keluarganya. Sebab dia sudah biasa lihat orang tua tempeleng lah, tendang lah. Jadi dia di dalam kepada adik-adiknya juga, wah, berlaku yang kejam, ya, sehingga terjadi konflik. Pada saat dia menikah nanti, ya, dia begitu juga menyebabkan perceraian juga dalam keluarga mereka. Sebab kita ingat apa yang telah kita pelajari sebelumnya, bahwa children learn by modeling. Jadi teladan orang tua itu amat penting kepada anak-anaknya. Dan sering terjadi pencapaian akademis yang lebih rendah dibandingkan dengan keluarga lengkap. Kenapa? Oleh sebab dia merasa rendah diri. Dia berbeda daripada yang lain. Yang lain itu lihat-lihat orang tuanya lengkap, kepada dia akhirnya menjadi orang tuanya jadi single parent dan sebagainya. Jadi pencapaiannya menjadi terbatas oleh sebab merasa rendah diri dan dia tidak mau untuk belajar lebih baik. Nah, karena pencapaiannya akademisnya rendah, akibatnya nggak bisa dia bekerja, nggak bisa dia dapat uang, jadi sosioekonomisnya lebih rendah juga. Sangat menyedihkan sekali. Dan ini bisa terjadi demikian. Jadi bagaimana ada satu hal yang menarik dan satu keluarga yang baru saja menikah sudah mulai bicarakan perceraian. Baru 5 minggu menikah. Dan ini masih dalam fase honeymoon, ya, bulan madu sebenarnya. Mereka sudah katakan, aduh kita nggak cocok ini, kita harus bercerai aja. Istrinya tulis, ada 21 daftar tanggung jawab yang harus dilakukan di dalam keluarga ini. Tapi ternyata dari 21 itu cuma 18 yang dilakukan istrinya aja. Jadi istrinya kayak babu, ya. Dan 2 dilakukan bersama, yang dilakukan oleh sang istri hanya lakukan oleh suami hanya satu. Ya. Waduh, mungkin dia potong rumput. Jadi hanya satu. Yang lainnya itu dilakukan oleh suami, oleh istri, yaitu 18 dan dilakukan bersama 2. Ya. Dan jadi dia merasa sangat kesel karena dia punya sikap ini seperti istrinya itu sebagai pembantu.
Tapi untunglah mereka datang kepada marriage counselor, penyuluh pernikahan. Dengan merundingkan peranan masing-masing dalam keluarga, akhirnya mereka punya pernikahan dapat diselamatkan. Jadi perlu sekali kita untuk mempunyai marriage counselor untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Dan lebih baik tentu sebelum premarital counseling itu sangat-sangat penting supaya kita jangan mempunyai kesalahan yang sama. Jadi kalau begitu makanya timbul pertanyaan, mau cerai? Katanya, oleh sebab mungkin ada memerlukan seorang penyuluh pernikahan, ya dua-duanya ya, supaya masing-masing dapat mengevaluasi diri, kemudian bagaimana untuk coba mengatasi akan masalah tersebut, sebab perceraian itu menyakitkan. Menyakitkan betul. Menyakitkan sekali. Ya. Kalau meninggal, itu sama sekali kita tidak lihat. Tapi kalau bercerai, terus-terus kita masih bisa lihat orang itu, pasangan kita. Ya, jadi kita merasa kesepian karena perceraian itu. Kemudian sangat mahal ya oleh sebab tadi. Lawyer. Ya, bayar lawyer. Kemudian kalau dulu tinggal satu rumah, sekarang harus 2 rumah. Ya. Jadi itu sudah lebih mahal. Ya. Seorang yang semulanya, wah teman terbaik, baru lihat saja dia jalan sudah dak-dikduk, sekarang menjadi musuh yang paling pahit. Itulah akibat daripada perceraian. Jadi mengganggu kebahagiaan daripada seseorang. Oke. Jadi ini adalah satu perkara yang merusak dan ini menimbulkan stres. Ya. Dan coba kita lihat kategori tentang stres. Apa yang menyebabkan seorang itu stres? Ya. Kalau kepastian pasangan, maka pasangan kita yang meninggal itu stres levelnya angkanya 100. Kalau perceraian itu 73. Kalau perpisahan keluarga, misalnya satu di Indonesia, satu di Belanda, atau satu di Australia, itu 65 stres levelnya. Kematian keluarga dekat itu stres levelnya adalah 63. Kalau dipenjarakan, 63. Kalau sakit atau luka parah, itu 53% dia punya angka perceraian. Stress levelnya. Sedangkan kalau perkawinan juga adalah banyak stres kan? Wah, bagaimana mau menyediakan makanan, apakah cukup dan sebagainya. Jadi itu stres level untuk yang menikah juga 50. Tetapi kalau dipecat dari pekerjaan, 47% dia punya stres levelnya. Nah, kalau begitu, apa yang terjadi ini? Ya? Kita bisa lihat bahwa lebih besar stres level daripada perceraian dibandingkan dengan kalau orang itu pasangannya masuk dalam penjara atau dipecat dari pekerjaan atau dipenjarakan, itu masih lebih bagus daripada perceraian. Wah, luar biasa ini stres level yang telah dekat. Jadi salah satu adalah stres itu menyebabkan insomnia. Nggak bisa tidur kan, malam-malam rasanya aduh bagaimana saya harus lakukan supaya saya bisa get even ya sama suami atau get even sama istri. Dan bukan hanya masalah artinya insomnia, ada banyak lagi masalah. Ini masalah kedokteran ini, lebih bagus dokter yang bahas. Kita lihat bahwa stres itu akan mengganggu keseimbangan daripada susunan saraf otonom atau autonomic nervous system. Dan kalau kita tahu bahwa di atas daripada ginjal itu ada satu kelenjar ya yang disebutkan dengan adrenal gland. Adrenal gland ini kalau dalam keadaan stres itu seperti dalam keadaan fight atau flight. Jadi dia akan keluarkan epinefrin atau norepinefrin. Ya, kemudian liver kita atau hati itu akan mengkonversikan lebih banyak glukos supaya dia bisa lari, supaya dia bisa tumbuh, supaya dia bisa tampar atau dia bisa tendang. Itulah glukosanya banyak keluar. Jadi gulanya naik. Gulanya naik, ya. Terus ginjal menghasilkan perubahan peradangan dan aterosklerosis, mengeluarkan zat renal pressure, jadi yang bisa menaikkan tekanan darah tinggi. Makanya kita kan sering dengar orang yang dalam keadaan stres, langsung stroke. Dan ini ya. Kemudian hormon adrenokortikotropik dari kelenjar pituitary, dari kelenjar yang di otak itu dirangsang sehingga leukocytes ya, sel-sel darah putih, dan sel-sel darah putih itu adalah tentara-tentara untuk menyebabkan kita mempunyai pertahanan tubuh yang tinggi, kekebalan yang tinggi. Kalau itu sudah dimusnahkan, natural killer cells akan berkurang, maka orang itu sering dapat sakit, ya bisa pilek-pilek dan bisa jadi kekebalan tubuhnya menurun, lebih gampang kena COVID kalau gitu. Oh ya, karena COVID dan kanker dan sebagainya. Jadi stres itu bukan main, hebat sekali, mengganggu susunan saraf otonomik dengan sangat hebat, dan juga lain lagi kejiwaannya juga mudah untuk sakit kejiwaan, kemudian kecenderungan untuk membunuh diri.
depresi kita Iya. sudah sebutkan, kemudian Kecemasan, ya. dan sering terjadi kecelakaan mobil sebab waktu bawa mobil langsung terpikir kepada masalah rumah tangga, kemudian tidak bisa konsentrasi dengan baik. Ya, dia nggak lihat orang lewat di jalan, dia Iya. tidak rem ya, jadi Bisa dia tabrak. nabrak orang. Kalau sudah nabrak orang bisa masuk penjara lagi. Iya, Ya. aduh, inilah. Jadi ini masalah perceraian. Pikirkan lebih dahulu sebelum cerai bahwa ada masalah-masalah yang bisa terjadi. Iya, iya. Terus frustrasi mengenai perceraian ini kita bisa lihat ini apalagi di sekarang ya di Amerika ini ya. Kalau umpamanya perceraian itu minggu ini kepada suami, anak itu pergi, dan minggu depan satu lagi nanti kepada ibunya. Jadi itu dia masih tetap lihat pasangannya itu. Jadi luka yang tadinya mau nyembuh tetap dikorek lagi, jadi nggak bisa sembuh. Iya, Sebab kadang-kadang bertengkar lagi di depan anak. Jadi anak tidak tahu dia mau berpihak kemana, kepada mama atau kepada papa. Iya. Ya. Jadi banyak sekali berurusan dengan kita masing-masing ya. Kemudian jadi penderitaan itu akan terus-menerus. Apalagi keuangan, apalagi sang suami yang harus bertanggung jawab untuk membayar, untuk memberikan biaya untuk anak-anak, untuk pendidikan anak-anak. Kadang-kadang dia tidak mau kasih lagi, terjadi pertengkaran lagi. Kami sudah melihat begitu banyak sekali masalah-masalah yang terjadi kepada mereka yang bercerai. Bagaimana dengan penelitian dari National Institute for Health Research? Ini satu penelitian yang mereka katakan orang yang bercerai mempunyai kemungkinan bunuh diri, commit suicide ya, 3 kali lebih besar dari mereka yang menikah. Waduh, ini satu hal yang sangat bahaya sekali. Bahkan perceraian adalah faktor utama yang berkaitan dengan pembunuhan diri di kota besar di Amerika Serikat. Ya. Jadi sampai kenapa bunuh diri oleh sebab ditelusuri karena akibat perceraian. Ya. Dampak yang lain tentu kita lihat tadi perubahan fisiknya, kemudian keuangannya, masalah dan kejiwaan. Ya. Jadi ini satu hal yang harus dipikirkan. Dan apa yang terjadi dengan di Eropa? Jadi bukan WHO. saja menurut WHO World Health Organization bahwa mereka mengadakan penelitian di 13 negara di Eropa. Jadi bukan hanya di Amerika Serikat saja, tapi di Eropa. Ternyata perceraian adalah satu-satunya faktor yang berhubungan dengan pembunuhan diri di setiap 13 negara tersebut. Waduh, berbahaya sekali ya. Dan kita dapatkan banyak sekali orang Indonesia juga di negara Eropa ataupun di Amerika. Jadi ini bisa juga terpengaruh dengan terjadi dengan hal yang demikian ya. Dan ini bisa terjadi juga di Indonesia ya. Banyak orang yang oleh sebab masalah perceraian akhirnya terjadi pembunuhan diri dan sebagainya. Nah, ini Dr. Richard Burkhardt, dia mengatakan setelah dia mengadakan penelitian bahwa kalau bercerai biasanya wanita itu lebih merasa dibutuhkan sebab dia dalam perceraian itu dia masih ada jaga anak ya, jadi dia enggak rasa begitu loss, kehilangan. Iya, tetapi kalau suami merasa terputuskan dari peranan sebagai kepala keluarga, merasa bahwa tidak ada lagi alasan untuk hidup. Jadi banyak sekali orang yang pikir lebih bagus saya mati saja ya, buat apa lagi saya hidup. Dan kemudian kita lihat juga sebenarnya banyak wanita yang mencoba untuk bunuh diri ya, tapi yang berhasil siapa? Adalah laki-laki. Rupanya laki-laki lebih pintar untuk tahu untuk bunuh diri. Aduh, kasihan sekali. Dengan melihat kepada ini ya, khususnya kepada laki-laki di atas usia 65 tahun, kalau terjadi perceraian, wah bahaya. Ya. Kemudian atau orang yang muda yang belum mempunyai penghasilan, atau mereka yang cacat. Jadi dengan demikian tidak ada lagi yang membantu akan yang cacat ini, artinya pasangannya sudah pergi. Atau mereka dari kelompok sosioekonomi yang rendah. Ini yang biasanya kemungkinan untuk membunuh diri akibat perceraian. Sangat sedih kan? Kita harus mengetahui bahwa setan berusaha untuk menginjeksikan penyakit yang mematikan. Dan apa itu penyakitnya? Cerai aja. Cerai saja. Cerai saja. Nggak ada lagi pengharapan. Sudah. Dan kami pernah merhatikan dan ada seorang yang mengajukan, sudah cerai saja. Tetapi jangan. Akhirnya ternyata bisa dapatkan rumah tangga yang berbahagia, anak-anak yang berhasil. Jadi kalau pikirkan untuk bercerai, pikirkan. Baik-baik, ulang-ulang. Baik-baik, ulang bahaya dan sebagainya. Kemudian meminta pertolongan daripada counselor. Baik. Sebetulnya alasan kenapa menikah? Kenapa ada 2 alasan. Yang alasan pertama adalah Tuhan mau supaya kita membagikan kasih Allah kepada satu sama lain. Coba bayangkan kalau kita lihat keluarga ya orang Kristen ya, dia mempunyai kasih satu sayang satu sama lain ya. Orang yang lihatnya pun senang ya. Jadi apalagi
kita kalau bisa menyebarkan kasih sayang itu kepada orang lain. Dan ini sesuai dengan apa yang Alkitab katakan dalam Yohanes 13 ayat 35. Ya, dikatakan dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kalau kita sebagai keluarga bentak-bentak, marah satu sama lain, pukul, tempeleng semua orang, orang akan lihat, keluarga apa itu kayak gitu? Bukan Kristen itu, Ya, bukan Kristen ya. itu ya. Kenapa bukan muridku? Jadi mereka yang mau menjadi saksi yang baik tetap harus mengasihi, dan orang bisa mengenal bahwa kita murid Yesus kalau kita mengasihi satu sama lain. Kemudian tindakan kasih itu lebih keras, ya, berbicara lebih keras daripada kata-kata. Iya. Ya, orang dapat membenci kekristenan, tetapi orang tidak seorang pun dapat menentang kehidupan kekristenan yang penuh kasih. Kalau mereka lihat keluarga ini sangat sangat akur, baku sayang, saling menolong satu sama lain, mereka pasti mau tahu, aduh kenapa ya? Sebab mereka mau membagikan kasih Allah. Luar biasa sekali, dan menjadi artinya satu kesaksian kebahagiaan. Yang baik, ya. Alasan yang kedua. Ya, alasan kedua adalah Tuhan mau kita menikah supaya itu adalah hubungan satu tubuh antara lelaki dan perempuan yang sebenarnya mendemonstrasikan akan kasih Tuhan kepada gerejanya, kepada sidangnya, kepada umatnya. Jadi ini adalah satu hal yang sangat penting sekali. Ya. Jadi ingatlah apa yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat yang telah menyerahkan dirinya. Bayangkan Kristus itu mati di kayu salib, ya, hanya untuk mau menyelamatkan jemaatnya. Jadi suami itu harus rela mati untuk menyelamatkan. Jadi suami harus siap untuk berkorban. Ya. Jangan menuntut. Sering perceraian terjadi oleh sebab saling menuntut satu sama lain. Oke. Nah, itulah sebabnya segera perkawinan itu hancur, anak-anak mempunyai kesukaan untuk mengerti hubungannya dengan Tuhan yang disebut pengantin laki-laki, dan dengan umatnya itu pengantin perempuan. Itulah sebabnya banyak anak-anak akhirnya tidak mau pikirkan agama. Dan mereka berontak. Ini saya pernah waktu itu sekolah di Singapura, SMA, saya lihat satu anak kecil. Kenapa dia nggak mau masuk? Gurunya datang untuk coba memanggil dia masuk. Ya, seperti kita lihat dalam gambar ini. Anak itu menangis terus. Dia coret begini. Berarti dia punya pikiran tuh sangat kacau. Rupanya papa mamanya mau bercerai. Jadi anak-anak sangat terganggu, ya, sebab mereka tidak bisa bayangkan bagaimana Tuhan mencintai ini umat. Dengan Bapak pun nggak bisa mencintai kami. Kepada orang tua yang pikir-pikir mau cerai, kita tahu bahwa yang paling ditakuti oleh sang anak, ya anak-anak adalah kalau orang tuanya bercerai. Ya. Ini adalah satu perkara, dan itu menyebabkan mereka sering kadang-kadang kehilangan pegangan sama sekali. Jadi ingatlah, perkawinan bagikan kesehatan fisik harus juga dijaga. Kan kita tahu kesehatan fisik harus dijaga, ada banyak, harus tidur cukup dan sebagainya. Begitu juga perkawinan harus dijaga dengan adanya satu perencanaan untuk menghindarkan perceraian. Nah, kira-kira apa ini ya? Maka kita mau berikan 8 prinsip yang diberikan oleh Paul dan Becky Dixon, ya, yang disebut partners. Ya, jadi ini prinsip daripada supaya tidak bercerai dengan menggunakan akronim partners. P stands for plan. Artinya, perencanaan, ya. Artinya segala sesuatu harus direncanakan dengan baik, ya. Perkawinan itu harus berencana, ya. Tindakan segala kegiatan itu harus penuh dengan perencanaan, sehingga misalnya harus ada waktu untuk dating, ya, pacaran. Jangan pikir kalau sudah menikah tidak ada lagi waktu untuk pacaran. Jadi harus ada waktu untuk berundingan bersama-sama. Ya, kadang-kadang kami diminta untuk menjaga cucu kami, ya, untuk seluruh weekend. Kenapa? Kalau anak kami yang dia dengan suaminya akan mau pergi dating. Mereka kadang-kadang nggak pergi ke restoran berdua, ya, atau pergi weekend hanya berdua, ya. Anak-anak kami jaga, ya. Itu perencanaan untuk kembali memperbaharui akan ingat masa pacaran dulu. Ya. Ini ada satu accountant, ya. Dia selalu katakan orang, kita harus adakan pertemuan, ya, hari Kamis. Terus dia lihat bukunya. Oh sorry, hari Kamis saya ada appointment. Momennya apa? Dating dengan dia punya istri. Jadi setiap hari Kamis dia pergi dating dengan istrinya. Dan ini dilaksanakan sampai lebih dari 7 tahun. Lalu bagaimana dia selalu merasakan bahwa istrinya itu adalah tetap
pacarnya dulu. Jadi dia ada so mereka tetap jadi akur sampai perkawinannya itu tetap langgeng. Itu penting ya. sekali. Ya. Jadi yang berikut adalah apresiasi. Jadi perlunya memberikan apresiasi kepada kita punya pasangan. Iya. Sebab bagaimana jelek-jeleknya seorang itu, pasti ada satu poin yang mereka bagus. Nah, itulah yang kita harus appreciate. This one thing setiap hari. Setiap hari dikatakan, kemudian setiap minggu katakan sesuatu perkara yang belum dikatakan. Untuk sepanjang minggu ini. Apresiasi. Ingatlah waktu dulu pacaran yang menyebabkan Anda menikah oleh sebab ada sesuatu yang baik. Kan? Ada sesuatu yang menarik. Jadi bagaimana sampai harus bercerai dengan seorang yang pernah sangat dikasihi. Itu harus ada apresiasi satu sama lain yang menjaga itu pernikahan. Kemudian yang ketiga kita lihat religion. Faktor agama yang ini sangat penting sekali. Ingat sekali bahwa yang kami pernah berikan bahwa kalau misalnya kita mengambil waktu bersama dengan Tuhan, dengan firman Tuhan dan berdoa dan sebagainya, kemungkinan cerai itu lebih kecil, hanya 1 dari 100. Tetapi kalau kita tidak pernah mengambil waktu dengan Tuhan, ada 1 dari 2 pernikahan. Ini Billy Graham. Itulah yang dikatakan oleh Billy Graham. Jadi sangat penting sekali untuk ada waktu dengan Tuhan. Ingatlah, lebih dekat dengan Tuhan, lebih dekat satu sama lain. Ada satu istilah dikatakan family that prays together, stay together. Jadi berdoa bersama-sama, tinggal bersama-sama. Kemudian kita lihat T. T itu abbreviationnya adalah stands for talking. Atau pembicaraan, komunikasi. Kita sudah banyak bicara mengenai komunikasi. Ingat, jangan kita selalu bilang, kamu ini nggak pernah, kamu ini selalu. Tapi ingat, I statement. Saya merasa kecewa karena dari ini masih belum dilakukan, belum nyapu atau saya sedih loh kalau saya sudah bilang berapa kali tidak perhatikan. Jadi merasa saya I statement bukan kata kamu dan hindarkan kata-kata selalu. Tidak pernah. Never. Kamu tidak pernlah dengar sama saya. Kamu selalu itu adalah hal yang mesti kita sudah bahas itu. Kami hanya ulangi kepada mereka yang mungkin belum sempat dengar. Jadi yang berikut bagaimana? Jadi N dari partners ini adalah stands for nice healthy lifestyle. Pola hidup yang baik sangat penting. Suami istri untuk menjaga pola hidup yang baik. Sebab kalau mereka merasa sering sekali perasaan capek, nggak ada tenaga lagi, atau sering rasa mudah tersinggung, atau karena penyakit, atau depresi, atau stres, atau sangat moody, itulah yang selalu mengganggu perkawinan. Jadi oleh sebab kesehatan terganggu, maka dia punya sikap behavior attitude-nya itu berbeda. Itulah sebabnya perlu untuk sehat mungkin ikutilah pola hidup sehat. Kemudian yang berikut itu saya ada juga kenal satu teman kalau ketemu sama dia selalu bilang, capek, rasanya sakit sini, sakit sana dan semua. Akhirnya suaminya nggak tahan. Waduh, ini terlalu banyak dia punya omel-omelan. Akhirnya mereka bercerai. Jadi kita ingat bahwa memang perlu sekali kita untuk mempunyai tubuh yang sehat. Sebab ingatlah bahwa perceraian itu ditrace kepada pasangan yang terlalu capek, pasangan yang terlalu irritable, terlalu gampang sekali untuk tersinggung atau dia yang selalu ingat dirinya sendiri. Jadi ini yang susah sekali, yang tidak bisa memberikan satu kesempatan untuk mempertumbuhkan relationship yang meaningful atau hubungan yang sangat mempunyai berarti. Jadi ingatlah, kita perlu menghidupkan healthy lifestyle. Nah, kita pun harus menjadi teladan yang baik. Teladan dalam hubungan antara suami istri dengan baik, kemudian juga teladan kepada jemaat Jadi kita harus menjadi teladan kepada orang lain sehingga dengan demikian anggota jemaat pun boleh merasa bahwa kita menjadi berkat kepada orang lain. Ini ada satu orang tua, dia kebetulan harus mengirimkan anaknya 3.000 miles dari rumah. Jadi rasa takut bagaimana ini anak saya? Apakah mereka bisa diterima dengan baik apa tidak? Tapi di gereja ada 3 couple, 3
pasangan ya. Pasangan. Wah, itu baik sekali sama dia. Pasangan ini dia mau beli oto yang bekas, dia bawa pergi ke CarMax untuk beli oto yang bekas. Jadi kemudian dia undang makan di rumahnya dan kemudian pokoknya mereka sangat perhatikan sekali sama ini. Sehingga akhirnya ini orang tua itu merasa senang kan. Wah, anak saya pergi jauh-jauh ya sekolah, tapi ada juga perhatian daripada orang tua ini. Jadi itu satu hal yang sangat penting sekali. Ya. Kemudian mereka juga mengatakan ada satu penyelidikan di Cornell University dan Anda bisa baca juga itu tertulis di dalam American Journal of Sociology. Ya, di penelitian dibuat oleh Moon, McLean dan Williams yang waktu itu mengikuti 427 wanita-wanita yang artinya pasangan ya, yang telah married, yang telah menikah selama 30 tahun sejak tahun 1956. Jadi intinya ialah bahwa mereka yang memberikan teladan yang baik ya, itu adalah satu perkara yang menyebabkan mereka jauh lebih sehat ya. 52%. 52% mereka yang tidak celit-celit ya, artinya dia mau membagikan, suka membantu volunteer ya, itu mereka mendapat illness setelah 30 tahun. Tetapi kalau mereka itu belong to the volunteer organization, artinya mereka mau merela untuk menolong orang itu, justru mereka hanya 36% yang mempunyai major illness. Jadi bayangkan, kalau kita suka menolong itu, persentase untuk mendapat penyakit itu 36%, sedangkan kalau orang yang celit-celit itu bisa sampai 52%. Jadi penting sekali kita untuk menjadi teladan ya. Jadi dengan memberikan teladan maka kita prinsipnya ialah menjadi teladan, menjadi kita lebih sehat secara tubuh dan saat yang sama kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Ya. Malahan dikatakan di sini faktor-faktor yang lain. Tidak peduli apakah longevity, apakah orang makin tua, ataukah banyaknya anak, ataukah mereka punya pekerjaan, atau mereka punya pendidikan, apa status sosial, itu tidak peduli. Mereka sudah hitungkan semua itu, bahwa memang kalau couple yang mempunyai jiwa volunteer itu akan mempunyai hidup yang lebih sehat. Iya. Hebat. Jadi kalau lebih sehat artinya umurnya lebih panjang. Iya, umurnya lebih panjang. Ya. Oke, kembali sekarang faktor yang R itu adalah masalah responsibilities atau tanggung jawab. Ya. Jadi suami dan istri harus berbagi tanggung jawabnya. Ingat kepada apa yang kita bahas tadi ya. Kadang-kadang ya 18 dibuat oleh sang istri, 2 dibuat bersama-sama, 1 saja sama istri. Sama suami. Jadi harus masing-masing mengetahui akan peranan masing-masing, maka itulah yang telah boleh membuat rumah tangga itu tetap menjadi langgeng sekali. Iya. Kemudian nah, sekarang yang S adalah save, tabungan. Masing-masing kita mengetahui bahwa kita harus menyiapkan dana untuk masa paceklik. Ya, sedia payung sebelum hujan. Itu satu hal yang sangat penting sekali. Sebab ternyata banyak sekali orang yang mempunyai pengeluaran lebih banyak daripada apa yang mereka dapat. Ya, ada 40% orang yang mempunyai pengeluaran yang lebih banyak, 40% daripada orang mengeluarkan lebih banyak daripada apa yang mereka terima. Dan banyak orang yang hanya terpengaruh oleh berbagai macam sale, obral ya. Jadi yang tidak perlu pun dibeli. Gitu. Ada ini satu Christian Financial Concept Survey, dia katakan ada yang keluarga yang sampai mengeluarkan $2,000 US setiap tahun hanya karena beli sesuatu yang nggak perlu, karena on sale. Jadi lagi murah. Dan dikatakan bahwa 90% daripada mereka yang bercerai itu ada hubungannya oleh masalah keuangan. Jadi itulah sebabnya kita harus mempunyai tabungan. Ya. Jadi pada saat kita mengalami masalah seperti COVID-19 tidak bisa kerja, misalnya kita sudah ada dana untuk untuk tetap hidup. Jadi kembali ini adalah satu perkara yang sangat penting sekali untuk mempunyai partners. Tetapi partners dengan siapa? Partners dengan Tuhan. Ya, kemudian
partners dengan satu sama lain. Kita ingat lebih dekat dengan Tuhan, kita dapat lebih dekat satu sama lain. Lihatlah ini segitiga ini kan, suami dan istri lebih dekat kepada Tuhan, maka makin lama makin dekat. Makin Itulah yang sangat penting ya. Lebih kurang stresnya. Dan anak-anak pun lebih senang. Pokoknya pikir-pikir dulu kalau mau cerai ya, ini apakah bagus apa enggak dengan dampak yang negatif ini. Dan kita sudah lihat bagaimana Paul dan Becky sudah memberikan nasihat yang begitu bagus dengan memakai